Kemudian hadis yang datang daripada jalur Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang Allah meridainya, ya. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiya bisalah, apabila dikumandangkan azan untuk menunaikan salat, ada baras syaitan, maka syaitan itu pun lari tunggang langgang, Bapak Ibu. Walahu duratun, sambil terkentut-kentut dia. Iya, itu lafaz hadisnya. Walahu duratun, sampai terkentut-kentut dia, kata Nabi. Hatta la yasma'at ta'zin, sehingga lantunan suara azan itu sudah tak terdengar lagi di telinganya. Selagi masih terdengar di telinga dia sama syaitan itu suara azan itu, ya, dia lari pergi tunggang langgang, ya, pontang-panting, terkentut-kentut selagi terdengar sama dia azan itu. Ya, nah, makanya tinggikan menara itu, ya, penuhkan menara itu dengan toa, ya. Faida kudian nida, ya tapi jangan sampai mengganggu lah ya. Kalau lapon itu tanggal tak rumah orang. Ya, apabila telah selesai dikumandangkan azan itu, akbala, dia mulai datang lagi. Ya, hatta idza tuwiba lis-shalah, ya, sehingga apabila iqamah hendak dikumandangkan, itu lis-shalah, bahwasanya pertanda salat hendak didirikan, adbaro, dia lari pula sebentar, lari-lari kecil lah dia, lari pula dia lagi sikit-sikit. Ya. Hatta idza qudiyat taswib, dan apabila telah selesai iqamah dikumandangkan, akbala, dia balik-balik. Balik Bapak Ibu. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi yaqul, sehingga ia mulai mengusik di antara orang-orang yang sholat itu. Mulai dia masuk ke sela-sela saf yang renggang itu, mulai dia masuk ke situ, Bapak Ibu. Apa katanya? Uzkur kaza, ingat ini katanya. Ke siapa dibilang itu, Bapak Ibu? Ke musalli itu, ke orang yang sholat itu. Uzkur kaza, ingat ini. Wadhkur kadza lima lam yadhkur min qabl, ingatlah ini. Diingat-ingatkannya sesuatu yang mana sebelumnya dia tuh lupa. Ya. Di rumah dia udah ngamuk-ngamuk sama orang rumahnya, sama bininya, sama anaknya. Sibuk dia cari dompetnya hilang. Ngamuk-ngamuk dia. Ya. Lupa dia letak di mana. Pas sholat tuh, datang setan. Nih, di sini kata setan. Ingat-ingat ini. Ya, yang kau lupa-lupa sebelumnya itu ingat. Diingatkannya Bapak Ibu, tergambarlah di depan mata kita. Kita pulang dari pasar, masuk ke kamar, kemudian kita letak dompet tadi di atas kulkas. Nampak seperti layar tancap Bapak Ibu di dalam sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta yazalla rajul ma yadri kam shalla, sehingga seseorang itu was-was, ragu-ragu, ya. Sudah berapa rakaat dia sholat? Itu. Tiga ompek ya. Limo enggak? Itu Bapak Ibu. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya tentang doa, ya, tentang doa. Baik, hadis selanjutnya tentang doa, terakhir sebagai hadis penutup. An Jabir, hadis ini datang jalurnya daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, man qala hina yasma'un nida, sesiapa yang berkata ketika azan itu selesai dikumandangkan, kemudian dia membaca doa sebagaimana yang Bapak Ibu sudah hafal itu, ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, ya Rabb, inilah dakwah yang tammah, dakwah yang sempurna. Jadi azan itu dakwah yang sempurna Bapak Ibu. Ya, yang paling afdal, yang paling sempurna itulah azan itu. Ya. Mengajak orang untuk salat berjamaah 5 waktu itu dakwah yang paling sempurna itu. Banyak pahalanya orang memandangkan azan itu luar biasa, ya. Wassalatil qaimah, dan salat akan didirikan, ya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itu bacanya kayak gitu ya Bapak Ibu, ya. Ati Muhammadanil pakai nun kecil, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil, pakai nun kecil lagi di situ, mahmudanil ladzi wa'adtah, ya. Pada riwayat yang lain ada tambahan innaka
la tukhliful mi'ad. Apa keutamaannya? Halat lahu syafaati, maka halallah untuknya syafaatku, kata Rasulullah. Yaumal kiamah, di hari kiamat. Dapat syafaat Rasulullah di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita bahas pada kesempatan dan pertemuan yang mulia ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita, dapat kita jadikan bahan cebar ya, renungan, pelajaran. Maka sebenarnya Bapak Ibu ya, apa yang berlaku pada saat ini itu semata-mata agar kita semakin mencintai agama kita sendiri. Ya, agar kita semakin mencintai agama kita sendiri. Agar kita semakin menggali lagi dan lagi, terus mencari ya ilmu, ya bersemangat kita. Ya, jangan pas direndahkan saja kita itu ribut-ribut apa segala macamnya. Makanya ketika azan berkumandang itu datanglah beramai-ramai, ya seramai-ramainya ke masjid itu. Ya. Nah, ini pas suara azan direndahkan, dilecehkan, ya kita heboh-heboh, boleh, itu bagus tuh, ya itu bagus, ya kita membela itu bagus, ya jangan sampai agama kita dihina. Rasulullah itu seperti itu. Kalau agamanya hina dia tidak rela, ya kalau dia dizalimi dia biasa aja Rasulullah itu. Tapi kalau agamanya yang diinjak-injak, dilecehkan, diremehkan, Rasulullah tak tinggal diam. Dia ambil pedangnya, dia siapkan bala tentaranya. Nah, itu. Tapi jangan pas dilecehkan tuh kita bersemangat, tidak tentu arah aja. Itu dah bagus tuh. Ya. Tapi pas azan tuh datanglah. Ya. Pas azan berkumandang tuh, datanglah seramai-ramainya. Kita penuhkan masjid tuh. Di situ kegerunan orang-orang kafir tuh Bapak Ibu. Ya. Dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang itu ya seperti itu terus sampai hari kiamat, tidak akan berubah-berubah dia. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda ankal yahud walan nasara. Orang Yahudi Nasara itu tidak akan rela, tidak akan puas hati selama-lamanya dengan kalian itu. Sehingga kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian ikut tata cara hidup mereka. Sehingga Nabi mengatakan sibran bisibrin, dhira'in bidhira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, kata Rasulullah. Kelak kalian akan ikuti kebiasaan buruk orang-orang yang telah dilaknat, dihina oleh Allah SWT dari kaum-kaum terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, niscaya kalian akan mau ikut, kata Rasulullah. Begitu kuatnya pengaruh orang-orang Yahudi Nasara itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi jangan sekedar kita cemburu saja. Cemburu itu memang dianjurkan, ya memang baik sekali, bagus sekali kita cemburu itu ketika agama kita direndahkan. Tapi ketika azan berkumandang itu datanglah ramai-ramai, ya penuhkan masjid.